Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Apri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 6, yaitu mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Materi ini adalah materi mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu akan membahas mengenai menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan yang kedua adalah menganalisis interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem. Sedangkan untuk tujuan ketiga dan keempat akan kita bahas pada video selanjutnya. Coba pada gambar yang Bapak tayangkan, apa yang kalian lihat? Ada rusa, kemudian ada katak, ada ikan, ada kura-kura, ada rumput, ada tanaman, ada elang, ada tanah, ada udara. Ya. Sekarang komponen lingkungan. Komponen lingkungan terdiri dari dua, yaitu komponen biotik yaitu hidup, yang kedua adalah komponen abiotik tak hidup. Nah, dari gambar ini sudah Bapak plotkan ya, mana yang abiotik dan biotik. Kita lihat, biotik adalah faktor hidup, sedangkan abiotik adalah faktor tidak hidup. Mana yang biotik? Nah, kita lihat ini, burung, kemudian ada ikan, kemudian ini ada kepiting, ada kupu-kupu, dan ada tanaman. Sedangkan faktor abiotiknya atau faktor tidak hidup yaitu ada cahaya matahari, ada suhu atau udara, kemudian ada air, ada tanah, ada bebatuan, dan lain-lain. Jadi faktor biotik adalah faktor hidup, sedangkan abiotik adalah faktor yang tidak hidup. Kembali lagi, biotik dibagi menjadi tiga, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Produsen yaitu organisme autotrof yang bisa membuat makanannya sendiri, berarti contohnya adalah tanaman ya. Sedangkan konsumen adalah organisme yang mendapat makanannya dari makhluk hidup lainnya. Berarti contohnya apa? Ya hewan, karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemarin hewan sudah dibagi menjadi tiga. Ada herbivora, kemudian ada karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Yaitu hewan yang pemakan tumbuhan atau tanaman. Sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu bisa memakan tanaman ataupun memakan daging. Selanjutnya yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Organisme yang dapat menguraikan komponen organik menjadi komponen anorganik yang lebih sederhana. Contohnya apa? Yaitu bakteri ataupun mikroorganisme. Kemudian ada biotik. Biotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Nah, seperti tanah, air, dan udara. Kalian bisa lihat gambar di samping ini. Ada cahaya matahari ya, ada udara, kemudian angin, gas, suhu, air, tanah. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan itu ada 6, yaitu yang pertama individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Ingat-ingat ini ada 6 ya. Dihafalkan, jangan sampai kebalik. Yang pertama adalah individu. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Contoh lagi, semisal ada suatu ekosistem kelas 7G. Nah, kelas 7G terdiri individu ada berapa? Oh, kalau Bapak lihat di buku absennya ada 32. Artinya di ekosistem kelas 7G itu ada 32 individu. Seperti itu. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis kemudian berinteraksi pada tempat tertentu. Misalnya serumpun bambu di kebun, sekumpulan kambing di padang rumput. Misal lagi di hutan ada populasi apa saja? Oh, ada populasi rusa, ada populasi singa, ada populasi kelinci. Nah, berkumpul antar populasi. Ingat ya, hanya satu jenis. Satu jenis berkumpul akan membentuk suatu populasi. Beda halnya dengan berbeda jenis.
itu tidak disebut populasi ya. Jadi individu tadi adalah kumpulan satu individu, populasi adalah kumpulan individu yang sejenis. Lanjut, yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya, seluruh organisme yang ada di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan ulat. Yang keempat adalah ekosistem atau habitat, adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Kalian bisa lihat di gambar di samping adalah macam-macam bioma. Jadi bioma itu ya ekosistem, tetapi memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Contohnya adalah bioma gurun. Bioma gurun memiliki vegetasi khas, yaitu apa? Tanaman kaktus. Yang kelima adalah biosfer. Nah, biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Kalian bisa lihat gambar di samping adalah ada peta dunia. Yang warna hijau berarti terdapat ekosistem ataupun ekosistem hutan tropis ya ini ya. Ini kita bisa lihat di Indonesia. Kemudian yang warnanya agak coklat ini ada apa? Ada gurun. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Baik, demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Silakan, Bapak sudah mempersiapkan satu pertanyaan. Jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar. Demikian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.